Bisnis digital itu kan berasal dari dua kata, ada bisnis, ada digital. Jadi bisa menjadi digitalisasi bisnis, ada juga. Tapi Bu, sebenarnya kita kan pastinya namanya bisnis digital ya. Tadi kayak kata Ibu belajar UI UX pastinya dan beberapa ya materi yang lain. Kira-kira yang membedakan nih Bu dari prodi bisnis digital di luar tuh, yang membedakan bisnis digital di sini tuh sama yang di luar tuh apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Netizen, selamat datang kembali di podcast Prodi Talk, ruang diskusi santai yang bakal bahas program studi menarik yang ada di UTM Jakarta. Kembali lagi bersama saya, Fatima Sifaya, dan saya Hadi Firmansyah. Sobat Netizen, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa sekarang tuh semua serba digital? Mulai dari jual beli, terus promosi, bahkan bangun brand aja tuh melalui digital. Nah, dari perubahan besar itu muncullah salah satu bidang yang lagi hype banget nih saat ini, yaitu bidang bisnis digital. Dan buat kalian yang penasaran, sebenarnya di bisnis digital tuh kita belajar apa sih? Dan apa yang bakal kita dapetin dari program studi ini? Dan buat kalian yang penasaran tentang program studi ini, tenang aja, hari ini kita bakal kupas tuntas, karena bisnis digital itu bukan cuma soal jualan online, tetapi juga bagaimana menggabungkan teknologi dan juga bisnis menjadi satu untuk menciptakan inovasi dan kreativitas di era modern. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Explore Digital Business, Peluang, Kreativitas, dan Inovasi. Dan tentunya kita nggak berduaan aja, tetapi juga kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan insight-nya kepada Sobat Netizen semua. Dan juga beliau ini adalah Kepala Program Studi Bisnis Digital di UTM Jakarta. Jadi langsung aja kita sambut. Halo Bu. Halo, gimana kabarnya? Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin untuk awalan ya Bu, bisa perkenalkan diri Bu kepada Sobat Netizen. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Novarini SEMSI, Kaprodi Bisnis Digital Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Dan saya sudah mengabdi di perguruan tinggi ini sebelum bernama Universitas Teknologi, yaitu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, terus sampai sekarang Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Dan saya pernah di tahun 2016 sampai tahun 2020 menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 1 STIE Muhammadiyah Jakarta. Oke, dan sekarang saya diamanahkan untuk menjadi Kaprodi Bisnis Digital. Mungkin itu ya. Iya. Keren sekali ya. Lama berarti ya udah di UTM. Oke Bu, mungkin untuk kita langsung ke pertanyaan kali ya Bu. Mungkin untuk basic dulu nih Bu, pertanyaan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bisnis digital Bu? Karena mungkin Sobat Netizen masih belum mengetahui secara lebih detail gitu untuk bisnis digital ini Bu. Bisnis digital itu kan berasal dari dua kata, ada bisnis, ada digital. Jadi bisa menjadi digitalisasi bisnis, ada juga pemahamannya bisnis yang berupa digital tadi. Kalau digitali bisnis berarti kegiatan-kegiatan ekonomi yang mulai yang dari namanya produksi, mulai dari pemasaran, pembukuan dan sebagainya itu menggunakan digital, menggunakan semacam software ataupun hardware yang memanfaatkan internet. Nah, kalau yang digital yang dibisniskan, nah ini produk-produk dari digital itu sendiri. Misalnya aplikasi itu adalah produk digital. Nah, itu yang dibisniskan. Dan itu juga perlu adanya sebuah konsep, sebuah mungkin bagaimana memanajemen digitalisasi bisnis, juga bagaimana bisnis digital tersebut. Jadi bisnis digital itu tidak hanya berpikir outputnya bisa menghasilkan aplikasi, tidak. Tapi bagaimana digital itu bisa seperti itu. Itu yang makna dari konsep awal digital bisnis. Memang lahirnya disruption. Ya, disruption itu semuanya serba digital. Apa sih sekarang yang tidak ada unsur digitalnya?
semuanya serba digital, mulai dari yang namanya medis. Dulu medis itu cukup dokter itu secara tertulis ya, rekam medis itu dalam bentuk hardware, kertas dan sebagainya. Sekarang dokter cukup menggunakan laptop atau komputer di ruang prakteknya, menuliskan rekam medis, menuliskan obat. Nah, itu nanti langsung otomatisasi ke bagian apoteknya. Apalagi semuanya tuh serba digital, bahkan parkir ya kan juga digital. Nah, itu dia konsep awal atau makna dari digital, bisnis digital. Oh ternyata memang digital business ini sendiri itu tadi yang kata yang Ibu bilang sesuatu yang digital tapi dibisniskan ya, seperti kayak yang aplikasi seperti itu ya. Oh berarti ya memang ya mungkin fokus utamanya di situ. Tapi ternyata bisnis digital ini kayak misalkan orang-orang jualan pakai digital itu juga masuk digital bisnis ya. Makanya di Prodi Bisnis Digital kita ada mata kuliah pemasaran digital, ada mata kuliah Customer Relation Management atau manajemen hubungan konsumen. Nah, ini kan yang berkaitan tentang bagaimana memasarkan produk, barang atau jasa seperti itu. Jadi bisnis digital ini bukan cuma bisnis biasa ya Bu, tapi sangat relate dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi menyesuaikan banget dengan perkembangan zaman. Mungkin ya kayak kita dari dulu untuk belajar manajemen aja kita udah tahu pemasaran gimana. Tapi makin berkembangnya zaman, kita hidup dengan namanya digital. Makanya dengan adanya digital bisnis ini atau bisnis digital, kita bisa tahu nih gimana sih cara memasarkan produk lewat digital gitu ya. Jadi bisnis digital ini bisa menambah skill ya, item-item atau skill yang dibutuhkan oleh industri. Tapi menurut Ibu sendiri, bisnis digital ini sangat cocok gak sih untuk generasi sekarang? Oh, sangat cocok sekali. Kita tuh kan yang masih hidup sekarang itu ada generasi boomers, ada generasi X, ada generasi milenial, ada generasi Z, generasi alpha. Ya, boomers ini kan orang yang kelahiran 60-an. Nah, ini sangat susah untuk bisa beradaptasi dengan teknologi, dengan digital. Tetapi mereka harus memanfaatkan digital tersebut. Terus ada generasi X, nah itu juga mereka generasi X, generasi milenial, ya ini mulai agak mudah. Tapi tetap sebagian generasi ini juga ada kesulitan untuk beradaptasi dengan digital. Nah generasi Z yang sangat ini ya sangat adaptif dengan teknologi, bahkan generasi alpha. Bahkan generasi alpha tuh bisa membuat game, ya. Padahal mereka masih kecil tapi sudah bisa membuat game online. Ya. Saking digital atau teknologi ini udah termasuk kebutuhan pokok jatuhnya gitu, selain 9 kebutuhan pokok yang lain. Ini sangat urgent, sangat sesuai, cocok dengan kebutuhan masyarakat saat sekarang. Oke. Ini saya pengen mematahkan suatu pandangan seseorang, Bu. Kebanyakan yang mau mendaftarkan diri di digital bisnis ini, mereka berpikir bahwasanya ini itu adalah cara belajar untuk berjualan online, Bu. Karena berbisnis online gitu. Ya kan? Betul. Saya ingin dari Ibu, pendapat Ibu, gimana cara mematahkan kalimat itu biar mereka nggak berpikiran bahwasanya bisnis digital ini tidak hanya berjualan online, Bu. Gitu. Literasi ya, bagaimana selalu kita mengadakan sosialisasi. Nah ini mungkin rencana program kerja Prodi Bisnis Digital berikutnya, kita akan coba banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti webinar atau seminar walaupun secara online, tapi nanti pesertanya bukan hanya mahasiswa tapi juga masyarakat untuk memperkenalkan bisnis digital itu bukan hanya kuliah jadi marketing digital gitu ya. Makanya pada bingung kan mahasiswanya ketika belajar UI UX, ya kan, bingung ketika dikasih materi-materi kuliah berkaitan teknik tentang membuat aplikasi gitu. Nah, kenapa perlu ada namanya skill bagaimana cara membuat website, bagaimana cara membuat teknik aplikasi dan sebagainya, coding ya kan? Saya yakin mahasiswa digital
itu belajar mengenai coding karena ada mata kuliah tersebut. Ya karena mahasiswa output dari mahasiswa bisnis digital lulusannya dia bukan hanya jadi sales ya marketing online, tapi dia juga bisa memproduksi produk ya, digitalnya, yaitu dengan sudah menguasai coding dia bisa membuat berbagai macam aplikasi sesuai kebutuhan. Bahkan mungkin membuat game online ya silahkan, tapi game yang bermanfaat seperti itu. Terus juga mahasiswa output mahasiswa bisnis digital ini yang seperti saya sampaikan tadi, ada ruang wilayah seperti apa ya, posisi tempat kerja atau peluang kesempatan kerja, yaitu konten kreator. Nah, skill ya, dan juga tidak hanya skill. Jadi lulusan atau output dari bisnis digital ini mahasiswanya juga bisa memiliki skill analytical thinking. Nah, berdasarkan laporan atau report World Economic Forum tahun 2025, skill pertama yang lagi tren, yang sangat dibutuhkan saat ini, baik secara regional ataupun secara global, itu analytical thinking. Bahkan saudara skill bisa membuat aplikasi itu juga skill yang keberapa gitu, bukan skill utama. Skill analytical thinking sama skill resilient, tahan banting istilahnya. Jadi skill bisa bertahan dalam berbagai kondisi, apalagi dengan perubahan yang sangat cepat. Coba handphone, sekarang hampir tiap bulan ada jenis baru. Terus aplikasi, dulu aplikasi itu nggak sebanyak sekarang. Aplikasi Word aja tuh dulu hanya mungkin Microsoft Word dan sebagainya. Sekarang di handphone itu di Play Store atau di mana banyak aplikasi untuk Word, untuk PDF dan sebagainya. Ada juga aplikasi, bahkan ada aplikasi diet. Nah, ada orang mau diet, jadi buatin aplikasinya kan. Nah, kalau mau yang lebih intens, pendampingannya bayar. Nah, itu kan luar biasa perkembangan. Jadi sekarang nih orang, kita butuh apa sekarang? Butuh kesehatan. Ada aplikasi pengukur tensi darah. Bahkan ada aplikasi pengukur gula darah. Ya kan, yang dulu kan kalau mengukur gula darah harus tes ngambil darah dan sebagainya. Nah, sekarang ada. Nah, ini bagaimana nanti output atau bisnis digital itu ya bisa menghasilkan seperti itu. Menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dulu kan tidak ada. Kan nggak ada. Menerima konten kreator nggak ada kan. Menerima manajer marketing digital nggak ada kan. Ini dia yang bisa diisi oleh lulusan prodi bisnis digital. Berarti emang outputnya itu sangat luas sih, Bu. Tidak hanya yang berjualan online, tapi banyak hal yang bisa yang diisi, kayak kesempatan-kesempatan untuk lulusan dari bisnis digital ini sendiri ya. Tapi Bu, sebenarnya kita kan pastinya namanya bisnis digital ya. Tadi kayak kata Ibu belajar UI UX pastinya, dan beberapa materi yang lain. Kira-kira yang membedakan nih Bu dari prodi bisnis digital di luar tuh, yang membedakan bisnis digital di sini tuh sama yang di luar tuh apa Bu? Muhammadiyah itu backgroundnya Islam. Jadi kita ada mata kuliah AIK, ada mata kuliah yang berkaitan dengan agama. Nah, prodi bisnis digital yang selain perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidak ada. Gitu. Karena apa? Tetap kita memiliki skill apapun, tapi kalau background agamanya itu tidak kuat, tidak diadakan, tidak diperkuat, maka itu akan menghasilkan output yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, atau kurang bermanfaat, karena kita kan ya akhirnya kan banyak kan orang buat aplikasi porno ya kan, atau buat game yang arah-arahnya yang seperti game membunuh dan sebagainya. Itu kan bahkan ada kejadian kemarin kan, ada anak dia melakukan pembunuhan, dia menduplikasi di gamenya gitu. Ya, nah dengan kenapa di Muhammadiyah ini ada mata kuliah AIK dan sebagainya, supaya nanti output output dari UTM ini, khususnya prodi bisnis digital, itu bisa memikirkan produk-produk atau produk digital ya, produk digital
ada unsur Islamnya, berdakwah, ada unsur dakwahnya. Begitu juga menjadi manajer digital misalnya, manajer marketing digital, dia juga akan memikirkan bagaimana bisa membuat konten marketing yang juga ada di situ menyalurkan dakwah tentang agama Islam. Nah, itu yang membedakan kita dengan prodi dari perguruan tinggi lain. Jadi di sini dia meminimalisir penyalahgunaan gitu ya Bu ya. Karena kan memang kalau misalkan kita tidak dibekali pemahaman agama yang baik, kita bakal menyalahgunakan gitu. Oke Bu, mungkin mungkin sobat netizen di sini masih penasaran gitu Bu. Sebenarnya skill apa yang harus dipunya di bisnis digital ini? Pas mau masuk bisnis digital, skill apa yang harus skill ya pasti pengen belajarnya kuat ya, literasi, pengen dia keingintahuannya itu besar ya. Jadi karena kan kita harus belajar, dan bisnis digital ini tidak hanya mempelajari keilmuan ekonomi sosial biasa, tapi juga ada berkaitan dengan teknik digital tadi gitu. Jadi ya kalau ketika memilih prodi bisnis digital berarti sudah berniat, oh saya akan belajar gitu. Skillnya sekalian juga saya yakin kan mahasiswa yang akan daftar saat sekarang ini kan berarti itu generasi Z ya, masih yeah. Generasi Z yang sangat gampang untuk mengoperasi teknologi. Nah, menurut Ibu sendiri, skill apa yang didapatkan setelah lulus nanti? Skill yang setelah lulus itu dia bisa memiliki skill coding tadi, juga yang terpenting itu skill analytical thinking. Karena tetap kan untuk bisa selesai dari S1 Bisnis Digital, membuat skripsi. Nah, skripsi itu membuat cara berpikir mahasiswa itu menjadi analisis, ya, berpikirnya itu runut, mulai dari menemukan masalah, terus mencari mendesain bagaimana menyelesaikan masalah sehingga menemukan solusi. Nah, ini di dunia kerja itu skill itu nomor 1. Yeah. Jadi, bisa coding, bisa buat aplikasi, bisa mungkin buat konten. Nah, tapi untuk membuat konten, membuat aplikasi kita perlu berpikir. Itu dia analytical thinking. Jadi nggak cukup menguasai hal yang teknik, tapi juga akan menghasilkan lulusan yang memiliki skill analytical thinking tadi, sama ya digital tadi. Berarti emang harus balance ya, seimbang gitu antara logika kita dengan teknik yang kita kuasai gitu. Karena walaupun kita punya tekniknya, kalau kita tidak bisa berpikir dengan baik, kita nggak bisa dengan maksimal mengeksekusinya ya gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu gitu oleh Sobat Netizen semuanya. Peluang apa yang bakal dirasakan oleh lulusan bisnis digital ini Bu? Peluang ada 2, menjadi karyawan atau punya usaha sendiri. Kalau menjadi karyawan berarti melamar kepada industri-industri, dan sekarang industri digital itu luar biasa. Contohnya ada perusahaan ChatGPT, ada perusahaan AI. Nah, ini peluang. Nah, ini makin banyak. Perusahaan-perusahaan yang berbasis AI itu sahamnya lagi tinggi. Banyak orang berinvestasi di perusahaan tersebut. Bisa juga untuk menjadi PNS juga bisa. Karena kan kementerian ataupun pemerintahan daerah semuanya juga serba harus menghadapi disruption ini, harus beradaptasi. Contohnya absensi pegawai, ya kan, kemarin ada masalah. Nah, di sini peran lulusan bisnis digital bisa masuk. Jadi PNS juga peluang gitu untuk lulusan bisnis digital. Terus kalau mau jadi usaha, apalagi menjadi pelaku usaha, buka usaha sendiri. Contoh, kita punya jasa content creator. Dulu kan nggak ada usaha itu. Nah, sekarang usaha itu ada dan itu dibutuhkan. Ya kan, punya usaha di bidang konten kreator, lagi banyak peminatnya dan itu sangat dibutuhkan. Terus pelaku usaha yang lain ya, dia punya produk
terus bagaimana dia memasarkan. Kalau namanya UMKM kan berarti kan dananya masih sedikit. Nah, dia dengan lulusan bisnis digital, dia sudah punya produk, ya tinggal dia mengimplementasikan ilmunya tadi dalam hal marketing. Seperti itu, marketing secara digital. Jadi peluangnya sangat banyak, baik sebagai karyawan ataupun sebagai pelaku usaha. Gitu. Oke, mungkin agak berbelok sedikit pertanyaannya. Sebenarnya di bisnis digital ini mahasiswa lebih banyak ditugaskan untuk praktek, project atau gimana gitu? Atau teori gitu. Teori atau project? Balance ya, ada teori, ada project sesuai dengan mata kuliahnya. Ya, seperti kalau IU UX itu tetap harus ada konsepnya ya, teori, namun outputnya dari mata kuliah tersebut adalah project. Ya. Terus ada juga mata kuliah seperti Al-Quran Qiraat, ya itu bukan project, itu teori ya kan gitu. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu kata ilmu ekonomi, itu juga bukan project, tetapi dia adalah teori. Jadi tergantung, ada mata kuliah memang dia menghasilkan project, ada dia masih berdasarkan konsep atau teori. Seimbang, balance gitu. Saya masih bingung. Ini untuk pertanyaan dari saya sendiri ya. Apa yang membedakan antara bisnis digital dengan technopreneurship? Kan technopreneurship juga sama halnya dengan menggabungkan antara teknologi dengan bisnis. Oke, bisnis digital tadi seperti saya sampaikan, bisnis digital itu orang kalau sudah menguasai bisnis digital, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis digital, dia bisa jadi karyawan. Ya kan, dia bisa menjadi salah satu pendukung sebuah perusahaan. Tapi kalau tekno apa tadi? Technopreneurship itu jadi pelaku usaha. Jadi wirausaha. Nah gitu. Yaitu kalau wirausaha ini dia tidak hanya memasarkan produk, dia juga bisa membuat produk digital. Nah itu dia. Itu dia tidak bekerja sama orang, tapi dia punya usaha sendiri. Itu kan technopreneurship, wirausaha atau pelaku usaha yang berkaitan dengan teknologi kan, seperti itu. Jadi technopreneurship ini juga Technopreneurship ini salah satu outputnya, output dari bisnis digital gitu. Jadi bisnis digital ini secara umum, technopreneurship ini lebih kepada bagian dari bisnis digital. Berarti memang output dari program studi ini tuh sangat banyak ya Bu dan beragam gitu. Benar. Jadi mahasiswa juga bisa mengeksplor gitu, ke peluang-peluang lainnya gitu, karena sangat berkaitan dengan bisnis digital. Mungkin apa sih pesan dan kesan Ibu buat teman-teman yang mungkin nanti bakal daftar di kampus UTM Jakarta gitu, yang mau masuk ke prodi ini? Pesan ini yang untuk calon mahasiswa ya? Calon mahasiswa Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari saya untuk calon mahasiswa, baik yang baru tamat SMA maupun SMK, ataupun yang mungkin sudah tamat lebih dari 1 tahun, ataupun mungkin yang sudah bekerja, ya ayo kita belajar bisnis digital di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Tagline kita Islamic dan Technopreneurship ya. Nah, gitu dia. Jadi insya Allah output atau lulusan dari prodi bisnis digital di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta menghasilkan sarjana yang Islamik dan memiliki jiwa kewirausahaan berdasarkan teknologi digital. Itu saja mungkin dari saya. Selamat bergabung dan jangan ragu lagi untuk mendaftar ke UTM Jakarta. Wah, Sobat Citizen, pembahasan episode kali ini sangat menarik ya tentang bisnis digital. Sekarang tuh semua serba digital dan pastinya anak-anak Gen Z sangat relate dengan prodi ini. Jadi jangan ragu untuk masuk ke program studi bisnis digital di UTM Jakarta. Oke, sebelumnya kami sebagai host ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nova yang sudah meluangkan hadir ya, Bu, dan juga sudah memberikan insight dan pengetahuannya kepada Sobat Citizen. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan pesannya, jangan ragu buat gabung di
Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, terutama di program studi bisnis digital. Karena di sini tuh banyak yang bakal dipelajarin, bukan hanya sekedar jualan online, tapi kita masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Dan juga tadi pesan yang saya ambil mungkin ya, bahwasanya saat kita tahu hal digital marketing, kita tidak bisa langsung melakukan, tapi kita harus tahu basic-basic dan pelajaran yang kita pelajarin dulu. Nah, gimana sih cara kita untuk mempelajari itu? Kalian coba untuk masuk di prodi bisnis digital supaya saat kalian mengimplementasikan itu bisa lebih maksimal lagi seperti itu. Oke, baiklah teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga pantengin terus konten kita. Dan saya selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Jangan lupa untuk follow sosial media UTM Jakarta dari Facebook, TikTok, Instagram, dan juga semua sosial media lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.